Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah, Al-Karam Al-Ustaz Silmi Aziz Kalsi. Khusus dalam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Karam Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir pada malam ini, semoga Allah panjangkan umurnya, mempersehatkan badannya, mempermudah segala urusannya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, mempermudah segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah usia, semoga bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah khusyuk ibadah kita kepada Allah, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh was salehah, ahlul ilm, ahlul khasyah, ahlul ibadah, ahlul dzikir. Dan semoga majlis kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bin Ahmad bin Hasan Fatah, Wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ustaz Sulaiman Nuri, Syekh Ali bin Hasan Malik, Rahmi Abdullah bin Al-Haddad, Imam bin Al-Qasim Al-Baras, Syekh Bukan Musa'ib Syekh pada berjalan dari Aulia Al-Qab Al-Hamdiyah Al-Qab Al-Sa'ib Al-Sa'ib dari Alamina wa Mahatina dan Jadatina Al-Muhabbil Al-Sa'ib Al-Masih Al-Masjid Bakri Musa'ib Al-Hamdiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah membahas bab waktu-waktu sholat. Sekarang masuklah kita pada babul adzan. Bab adzan. Hadis ke-142. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi qala, beliau berkata, tawafabi wa anani rajul faqala taqulu Allahu akbar wa dzakara adzana bi tarbiyyati takbir bi ghairi tarjih. Abdullah bin Zaid bercerita, ketika aku tidur aku bermimpi ada seseorang yang tawaf, yang sedang keliling sambil berkata Allahu akbar dan ikuti lafaz adzan dari awal, dari Allahu Akbar sampai akhir. Ditarbiyah takbir, fikir takbir, mengucapkan lafaz Allahu Akbar 4 kali tanpa pengulangan. Wal iqamah furada, dan melafazkan lafaz qamah furada dengan tanpa lafaz pengulangan. Kalau adzan lafaznya diulang-ulang, ada lafaz pengulangan. Tapi kalau qomat lafaznya
sholatnya tidak diulang. Illa pada qamatis sholat, kecuali kalimat pada qamatis sholat itu yang diulang. Qala falamma asbahtu, ketika keesokan harinya di pagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan mimpiku semalam, bahwasanya ada orang yang keliling dan mengajarkan lafaz adzan serta qomat. Faqala innaha la ru'yah. Lalu Nabi besar Muhammad menjawab, itu adalah mimpi yang benar. Hakun shadiqah, itu mimpi yang benar. Al-hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Namun ada tambahan dalam riwayat Ahmad di kisah qauli Bilal fi adzan fajr, yang mana ada kisah Sayyidina Bilal itu kalau adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Itu Sayyidina Bilal menambahkan kalimat as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Wali Ibnu Khuzaimah, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnah, termasuk sunnah, idza qala muadzinu fil fajri, apabila muadzin adzan subuh, hayya 'alal falah, qala as-salatu khairun minan naum. Setelah menyebut hayya 'alal falah, maka mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Al-makna ijmali, makna secara global daripada hadis-hadis tadi yang sudah kita baca. Lama hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanatil ula ila Madinah, ketika Nabi besar Muhammad hijrah ke kota Madinah pada tahun pertama, waqawiyat syaukatul muslimin wa kathurun nas. Itu di Madinah muslimin kuat dan banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam. Kalau di Mekah yang masuk Islam sedikit, umat Islam lemah, umat Islam ditindas, bahkan sholat pun harus sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah pun harus sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan itu diganggu oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Namun ketika Nabi besar Muhammad hijrah ke Madinah, 1 tahun di sana umat Islam kuat, umat Islam mayoritas. Tasawwaru fi syai'in yu'allimuhum bi dukhuli waqti shalah, yajtami'u ilaiha wa yusallu jama'atan. Akhirnya ketika umat Islam sudah banyak, Islam sudah kuat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk musyawarah. Ya. Jadi musyawarah itu termasuk ajaran agama, yang mana kepala 10 itu lebih baik dibanding kepala 1. Kepala 20 itu lebih baik dibanding kepala 2. Jadi apabila ada perkara yang penting, maka hendaknya bermusyawarah, ajak yang lain untuk dimintai pendapatnya, lalu pilih nanti pendapat yang terbaik. Yu'allimuhum bidukhuli waqti shalah. Mereka musyawarah, ini kira-kira apa nih tanda waktu sholat? Ya. Ini kalau tiba waktu sholat, tandanya apa ini? Agar manusia berkumpul dan sholat berjamaah. Apa tandanya kalau waktu sholat sudah tiba? Pada karunaro warna kusawal muko. Akhirnya ada usul ya Rasul, kalau tiba waktu sholat nyalain api aja. Nanti kalau api sudah menyala, itu tanda bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Ada juga yang usul, ya Rasul, nyalain lonceng aja, bunyi lonceng. Nanti kalau bunyi lonceng itu sebagai tanda waktu sholat sudah tiba dan kita harus ke masjid sholat jamaah. Ada juga yang usul, ya Rasul, tiup trompet aja. Kalau terdengar suara trompet berarti waktu sholat sudah tiba. Falamnya kebalu syai'an minha. Semua usul tidak ada diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat kamu? Enggak. Ya. Ya ada nih. Ya.
Kadang-kadang satu organisasi, satu kelompok nih kalau udah usulnya nggak diterima, ngambek dia, nggak nongol lagi besok-besoknya. Nah, ini sombong namanya orang. Ya, merasa lebih pintar, merasa paling pintar, merasa paling cerdas. Kalau diterima jangan ngambek. Ya, yang kita musyawarah untuk memilih pendapat yang terbaik, yang paling maslahat. Semua pendapat tidak ada yang diterima. Kenapa? Karena syairul majusi wan nasara wal yahud. Karena itu semua adalah syiarnya majusi. Tapi syiarnya orang-orang majusi. Lonceng syiarnya orang-orang Nasrani. Dan trompet itu adalah syiarnya orang-orang Yahudi. Jadi tiga-tiganya ada komplit semua kalau malam tahun baru. Ya. Fansarafu ila manazilihim wa hum masghuluna bidzalik. Akhirnya itu rapat, itu musyawarah bubar tanpa ada keputusan. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau kita musyawarah tiba-tiba belum nemu nih pendapat terbaik, nggak apa-apa, tawakuf dulu, nggak ada masalah. Gimana nih musyawarah? Apa hasilnya? Belum ada hasilnya. Loh, kok nggak ada hasilnya? Ya, tunda besok, kebesokan hari. Ya, istighfarah dulu, sholat hajat dulu. Ya, siapa tahu nanti dapat petunjuk. Ini nggak ada masalah. Kalau musyawarah tiba-tiba belum dapat pendapat yang terbaik, maka tunda. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad beserta para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, semua bubar ke rumah masing-masing. Wahum masghuluna bidzalika, tapi sambil mikir apa kira-kira tandanya. Ya, tapi sambil mikir. Fara'a Abdullah bin Zaid rajulan fi manamihi yahmilu naqusan. Kemudian di malam harinya, Abdullah bin Zaid bermimpi ada seseorang yang lagi bawa lonceng keliling bawa lonceng. Faqala lahu ya Abdullah atabibun naqus. Lalu dikejar oleh Abdullah bin Zaid, hamba Allah, itu lonceng mau dijual apa enggak? Kan sambil keliling bawa lonceng. Sama Abdullah bin Zaid ditanya, itu lonceng mau ente jual apa enggak? Qala tasna'u bi, buat apaan ente lonceng? Ya, ente nanya ini ana jual apa enggak? Emang ente buat apaan? Qala ada bihi ila sholati. Itu lonceng akan aku jadikan panggilan sholat, kata Ibnu Zaid. Nanti kalau tiba waktu sholat, aku bunyikan itu lonceng. Qala afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maukah ente anak ajarin, anak tunjukin yang lebih baik daripada lonceng? Qala bala, ya apa itu? Qala taqul Allahu akbar ila akhir. Kemudian oleh orang ini dalam mimpi ini diajarkan lafaz adzan sampai akhir, sekaligus juga lafaz qomah. Ya, besokan harinya mengadu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Innaha la ru'yah, itu adalah mimpi yang benar. Dan tentunya yang diajarkan adalah mereka yang menyerupai manusia dalam mimpi. Jadi ini lafaz adzan, ini bukan karya seseorang. Ini lafaz adzan, ini bukan buatan manusia, tetapi lafaz adzan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Allah yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Zaid dan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafaz adzan ini lafaz yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian apa? Ketika dia diberitahu kepada Nabi besar Muhammad, apa kata Nabi? Innaha la ru'yah, itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Sayyidina Umar dengar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, semalam juga aku mimpi seperti itu. Ya, semalam aku juga mimpi seperti itu. Akhirnya apa kata Nabi? Walillahil hamdu. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ente mimpi udah keduluan oleh Abdullah bin Zaid. Jadi intinya apa? Ini benar-benar ini sangat luar biasa. Yang mimpi bukan hanya satu sahabat, tetapi Sayyidina Umar juga mimpi lafaz adzan dan itu disetujui oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ada tambahan dari riwayat Tirmidzi
fi syai'in minas shalah illa fi sholatil fajr. Baiklah, ente jangan tasubanna, jangan melafazkan lafaz as-shalatu khairun minan naum ya di setiap waktu kecuali adzan subuh. Adzan subuh pakai as-shalatu khairun minan naum. Selainnya jangan pakai as-shalatu khairun minan naum. Fikul hadis. Fikir dari hadis ini yang pertama, tolabul imami bi amri dini. Ini sangat penting kita perhatian terhadap urusan agama. Ya sahabat-sahabat Nabi, sampai rapat, sampai musyawarah untuk menetapkan urusan agama. Wa mukhalafatu ahli kitab fi syi'arihi bid-dini. Dan hadis ini juga anjuran untuk berbeda dengan ahli kitab. Jangan sampai kita menyamai syiar-syiar mereka. Pokoknya ajaran-ajaran mereka, syiar-syiar mereka, pakaian-pakaian mereka, tanda-tanda mereka, itu semua harus kita jauhi. Ya, cukup bagi kita panutan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah beruntungnya orang yang menjadikan Nabi besar Muhammad sebagai panutan, dan alangkah ruginya orang yang meninggalkan Nabi justru malah mengikuti musuh-musuh Islam. Yang kedua, masru'iyatut tasawwuri fil umuril muhimmah. Disyariatkan untuk musyawarah di dalam perkara-perkara penting. Wa ibda'ul mar'usi ma indahu nara'i ila ra'is. Ya, ketika musyawarah maka yang memulai menyampaikan pendapat itu pengikut dulu, anggota. Jadi anggota masing-masing menyampaikan pendapatnya kepada ra'is, kepada pemimpin. Jadi masing-masing anggota ya menyampaikan pendapatnya. Lima yarahu maslahah rumma li sahibil amri an yaf'ala ma dhahar lahu min maslahah. Ya, setelah masing-masing menyampaikan baru nanti pimpinan atau ketua yang memutuskan, yang memilih pendapat yang dianggap paling maslahah. Yang ketiga, jawazul ijtihad lahu sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad. Kemudian yang keempat, masru'iyatul ada wa hikmatuhu idharus sya'air Islam wal i'lamu bi dukhuli waqti shalah di makaniha wa du'a'i ila jamaah. Kemudian yang keempat, fikih dari hadis ini disyariatkannya ada. Apa hikmahnya ada? Untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, selama masih ada adzan, berarti ada Islam di kampung tersebut. Kalau kita datang ke suatu daerah, nih kok nggak terdengar suara adzan, wah jangan-jangan ini bukan pemukiman orang Islam. Tapi kalau ada lafaz adzan, nah berarti ada orang Islam di situ. Ada saudara kita, dan sebagai petunjuk mengenai waktu sholat dan tempatnya. Nah dengan adzan di mana nih? Oh berarti tempat sholat di situ. Ya, dan juga ajakan untuk sholat berjamaah. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan sholat. Amin. Allahumma. Nah, perawi hadis ini adalah Bilal bin Rabah. Di perawi hadisnya adalah Bilal bin Rabah al-Mu'adzin Maula Abi Bakar. Ya, Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin, budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tadinya Sayyidina Bilal ini budaknya orang kafir, ya. Kemudian ketika ketahuan masuk ke dalam agama Islam disiksa. Bilal disiksa, bajunya dilepas, kemudian apa? Dibawa ke tengah padang pasir. Dibawa ke tengah padang pasir dijemur. Ya, soalnya kalau udah panasnya luar biasa. Udah kita kan masih ditinggi dengan batu besar. Kayak apa? Ya. Kemudian itu sahabat-sahabat lewat sambil menangis sedih. Nabi Muhammad juga lewat sedih, tapi tidak bisa berbuat apa karena Islam sedikit saat itu. Islam lemah. Ya. Apa yang dilafazkan oleh Sayyidina Bilal ketika disiksa? Itu dicambuk, itu dijemur, itu ditindih dengan batu besar. Tapi apa yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ini ketika setelah masuk Islam, Sayyidina Bilal ditanya, "Ya Bilal,
ketika kau disiksa, kau malah asik melafalkan ahad, emang kamu tidak perih? Emang kamu tidak sakit? Emang kamu tidak berat? Apa saya bilang sakit mah sakit, berat mah berat, pedih, panas, kata saya bilang. Ya, akan tapi sakitnya, pedihnya, perihnya, beratnya kalah dengan lezatnya zikir ahadun ahad. Ya, itu semua kalah dengan zikir ahadun ahad. Ya, ini kira-kira kita punya masalah. Semua kita punya semua kita punya problem masing-masing. Akan tapi masalah kita nggak seberapa dibanding masalah dan ujian yang dialami oleh Sayyidina Bilal. Ya, maka itu ketika kita ada masalah, maka fadhkurullah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya senjata, kita punya ahadun ahad, kita ada astagfirullah, ada salawat ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada Al-Qur'an. Maka nggak pantas. Ya, kalau umat Islam itu stres. Ya, jadi kenapa? Karena kita punya banyak senjata. Jika ada masalah, maka perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar permasalahan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebanyakan mikir, gak kuat, stres. Ya. Jadi perbanyakkan istighfar, perbanyak zikir. Nanti itu permasalahan kita akan dibereskan dengan zikir. Man lazimal istighfar ja'allahu lahu min kulli hammin faraja. Min kulli dzikrin makhraja. Barzuqhu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-menerus istighfar, ya, rutin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, rutin istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kesumpekannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli dzikrin makhraja, kesulitannya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan bukan hanya kesumpekan yang dihilangkan, bukan hanya kesedihan yang dihilangkan, bukan hanya jalan keluar yang Allah berikan, akan Allah kasih kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi saya kalau rezeki yang disangka-sangka ini gede. Ya, ini rezeki yang tak terduga biasanya lebih gede dibanding rezeki yang biasa kita dapat. Jadi dengan istighfar, dengan zikir, ini permasalahan kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu. Asal yakin, ya, asal ya. Jadi perbanyak zikir. Kalau sumpah, kalau sedih, ya nanti kurang zikir. Kalau hati dipenuhi dengan zikir, maka sumpah sedih nggak bisa masuk. Ya, sumpah sedih nggak bisa masuk. Ya, sedih, tapi kalah dengan lezatnya di zikir. Tadi saya bilang perih, sakit, tapi kalah dengan lezatnya zikir ahadun ahad. Jadi nggak pantas kalau kita stres, kita sumpah bahkan sampai nekat bunuh diri. Ya, padahal ini kita umat Islam banyak senjata yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menenangkan hati kita. Syahida Badran wal masyahida kullaha. Saya bilang ikut perang Badar dan peperangan yang lain. Jadi tadi saya bilang akhirnya dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, jadi budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian nanti juga dimerdekakan juga. Beliau banyak ikut perang Badar dan semua peperangan itu Sayyidina Bilal ikut. Sakana Damaskus, ya, beliau tinggal di Damaskus. Berikan hadis 44 hadis. Beliau berikan 44 hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sabaqa al-Habasyah ila Islam. Beliau adalah termasuk orang Ethiopia yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Adzana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'addin li ahadin ba'dahu. Beliau adalah tukang adanya Nabi besar Muhammad. Muadzzinnya Nabi besar Muhammad wa lam yu'addin li ahadin ba'dahu. Setelah Nabi wafat kamu ada. Setelah Nabi wafat enggak mau ada untuk siapapun illa marratan, kecuali sekali. Ya. Di qadamiha al-Madinah. Ya, ketika kedatangan beliau ke kota Madinah. Kan setelah wafatnya Nabi, beliau sudah enggak betah tinggal di Madinah. Kenapa? Di masjid
yang diingat Nabi besar Muhammad. Ya, sholat biasanya ada Nabi, di mihrab biasanya Nabi ini ada Nabi sedih. Kemudian apa? Keluar masjid, jalan-jalannya yang dilihat Nabi besar Muhammad, terkenang jalan biasa amanah. Dan kemudian tiba waktu sholat yang diingat Nabi besar Muhammad. Kan yang membangunkan Nabi adalah Bilal. Bilal itu membangunkan subuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh ingat sama Nabi. Nabi udah nggak ada, sedih. Ya, kemana-mana sedih. Ke tempat ini sedih, ke tempat ini sedih. Kenapa? Teringat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Beliau udah nggak betah lagi tinggal di kota Madinah. Hijrah ke Damaskus. Saking cintanya sama Nabi besar Muhammad, nggak bisa kehilangan Nabi. Ya, jangankan saya bilang. Itu ada kisah sebatang pohon kurma yang selalu dijadikan sandar oleh Nabi besar Muhammad ketika khutbah. Itu Nabi selalu memegang sebatang pohon kurma untuk berkhutbah, jadikan sandar. Nah, kemudian ada tukang kayu. Jadi tukang kayu udah dari dulu. Ya, ada tukang kayu. Ya Rasul, gimana kalau engkau aku buatkan mimbar? Nabi setuju. Ya, silahkan dibuatkan mimbar. Ya, mimbar yang ada tangga. Karena mimbar udah jadi, ya akhirnya tuh batang pohon kurma gak dipakai lagi. Ketika Nabi sedang tengah-tengah berkhutbah, terdengar suara tangisan yang sangat keras, dan semua mendengar. Yang ada di masjid semua mendengar. Makanya ini masjid, ini hadir riwayat mutawatir. Karena yang mendengar 10 orang lebih, semua dengar suara tangisan tersebut. Kayak tangisan bayi, ini bingung sahabat-sahabatnya tangisan dari mana ini? Semua dengar tanpa terkecuali. Akhirnya Nabi besar Muhammad turun dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, dan datang ke pojokan masjid. Ternyata yang nangis adalah sebatang pohon kurma yang sudah tidak lagi dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ditenangkan oleh Nabi, diajak bicara sama Nabi, ditenangkan oleh Nabi, sampai tuh batang pohon kurma berhenti dari tangisnya. Terkisak-kisak, ya kayak anak kecil diademin sama orang tua, kan nangisnya pak lama-lama berhenti. Ya. Kemudian Nabi naik lagi. Setelah naik lagi kata Nabi apa? Itu batang pohon kurma aku tawari, ingin terus-menerus ada di dunia atau nanti jadi pohon di surga. Akhirnya apa? Dia memilih pohon jadi pohon di surga. Itu kalau nggak aku tenangkan kata Nabi, itu akan terus-menerus menangis sampai hari kiamat. Dijelaskan oleh Imam Hasan Basri, itu sebatang pohon kurma cuma 8 langkah. 8 langkah berpisah dari Nabi gak kuat. Cuma 8 langkah berpisah dari Nabi gak kuat. Nah, kita nih bagaimana? Ya, maka kita jangan sampai kalah kecintaan kita dengan batang pohon. Lebih-lebih lagi bilang cintanya sama Nabi gak kuat udah berpisah sama Nabi. Semua tempat di Madinah mengingatkan beliau terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya hijrah ke Damaskus. Ya, selama 2 tahun 3 tahun di sana. Kemudian mimpi Nabi besar Muhammad SAW. Dimimpi nama Nabi ya bilang, ente gak kangen sama nih, gak pernah ziarah. Ya, dimimpi nama Nabi ya bilang, ente gak kangen sama nih, gak pernah ziarah. Langsung terbangun sama dia. Itu terbangun. Keesokan harinya langsung menuju Madinah. Sesampainya di Madinah nggak mampir di rumah pulang, nggak. Tujuan pertamanya langsung makam Nabi besar Muhammad SAW. Nyampe di pusara Nabi langsung meluk makam Nabi. Sambil dipeluk, dibilang gitu. Untung nggak ada wahabi sirik ya, sirik bid'ah ini. Ya, kultusin. Dipeluk tuh makam Nabi sambil nangis. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salaman, pelukan ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, adzanlah sebagaimana engkau dulu adzan untuk Nabi besar Muhammad. Apa kata Sayyidina Bilal? Enggak. Aku hanya tukang adzannya Nabi besar Muhammad. Setelah Nabi wafat aku enggak mau adzan. Sudah datang Sayyidina Umar, rayu, ya Bilal, adzan sebagaimana dulu ente adzan untuk Nabi. Enggak. Aku enggak mau adzan setelah wafatnya Nabi. Datang Sayyidina Utsman, datang Sayyidina Ali, minta untuk Sayyidina Bilal adzan kan? Aku nggak mau adzan setelah wafatnya Akhirnya datang Sayyidina Hasan wa Husain, cucu Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dipeluk oleh Sayyidina Bilal,
diciumi oleh Sayyidina Bilal, ya Bilal, adzanlah. Sebagaimana dulu kau adzan untuk datuk kami. Apa kata Sayyidina Bilal? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat besar minta aku adzan, aku menolak. Tapi ini yang meminta aku adalah cucu Nabi besar Muhammad. Kalau aku tolak, aku akan berkata apa nanti di depan datuknya? Akhirnya adzan Sayyidina Bilal. Ya, adzan satu kan? Ketika pulang dari Damaskus menuju Madinah. Itu ketika adzan Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung yang ada di pasar, bengong semua. Ya Allah, ini ada yang dulu kita dengar semasa Nabi besar Muhammad. Langsung teringat semua Nabi. Ya, apakah Nabi masih hidup katanya? Ingat lagi tuh memori dulu. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, semua nangis. Ingat Nabi besar Muhammad. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu Sayyidina Bilal udah gak sanggup melanjutin lagi, roboh Sayyidina Bilal. Ya, gak sanggup melanjutin, dilanjutin oleh sahabat yang lain. Itu sahabat semua, ya, itu di masjid nangis semua. Teringat Nabi besar Muhammad SAW, terkenal. Ya, apakah Nabi masih hidup? Ingat dulu. Makanya dalam sejarah itu Madinah gak pernah banjir air mata kecuali 2 kali. Pertama ketika wafatnya Nabi, dan yang kedua ketika kembalinya Sayyidina Bilal ke kota Madinah. Shallu ala Muhammad. Ya, wa kana mimman tudiba fillah. Sayyidina Bilal termasuk orang yang disiksa karena Allah. Karena masuk agama Allah disiksa. Mata sanad isrina. Beliau wafat pada tahun 20. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-143. An Abi Mahdzur radhiyallahu anhu, dari Abu Mahdzur, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adab, bahwasanya Nabi besar Muhammad mengajarkan Abu Mahdzur lafaz adab. Pada karafihi tarbi'an, ya, walakin dzakara takbir fi awwalihi marratayn faqat. Ya, Nabi mengajarkan lafaz adab yang mana semua lafaznya diulang-ulang. Akan tapi ya, lafaz takbir ya, itu pertama hanya 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rawahu Muslim pada karuha murabbah. Baik, dan ijmali makna secara global. As-sa'adatu maqdiyatun fi ajaibil maqadir. Bahwasanya kebahagiaan, keselamatan ini seseorang ahli surga apa ahli neraka, itu semua tersembunyi di dalam keajaiban-keajaiban takdir. Ya, kita nggak ada tahu nih kita ahli surga atau ahli neraka. Haula fityatun qaum yastahzi'una bil adab wa yahaquna bilalan. Nah, dulu nih ada seorang pemuda. Seorang pemuda ngeledek lafaz-lafaz adzan. Yahaquna bilalan, sambil ngikutin Sayyidina Bilal. Ya, ini ada beberapa pemuda ngeledek lafaz adzan sambil menirukan Sayyidina Bilal. Fakata wallahu li Abi Mahdzur as-sa'adah. Di antara 9 pemuda yang ngeledek adzan, di antaranya Abu Mahdzur. Jadi Abu Mahdzur ini pemuda kafir. Pemuda kafir yang dengan teman-temannya ngeledek lafaz adzan sambil menirukan gayanya Sayyidina Bilal. Akan tapi Allah menakdirkan Abu Mahdzur termasuk orang-orang yang selamat. Ya, bahwa qa'a alaihi ikhtiyarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li husni sautihi fa shara mu'adhdhinan. Yang mana nantinya itu Abu Mahdzur termasuk pemuda yang dipilih oleh Nabi karena suaranya yang indah, karena suaranya yang merdu, karena suaranya yang bagus, hingga akhirnya menjadi muadzinnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kisahnya? Kisahnya adalah kharaja Abu Mahdzur ba'dal fathi ila Hunain. Jadi setelah Fathul Makkah, itu Abu Mahdzur wa ma'ahu tis'atu min ahli Makkah. Ya, beliau bersama 9 pemuda Makkah ini pergi ke Hunain. Jadi dia bersama 9 pemuda yang lainnya ini pergi ke Hunain. Ini Hunain adalah tempat antara Makkah dan Taif. Ya, Hunain ini lembah antara Makkah dan Taif. Nah,
Abu Mahdurah bersama 9 pemuda Mekah pergi ke Hunain. Dan di Hunain dia mendengar adzan. Ketika mendengar adzan, mereka semua juga ikut adzan. Tapi adanya ngeledek. Ya, adanya ngeledek orang-orang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad sami'tu min haula ta'lina insani husni saut fa arsil ilaina." Ya. Ini sampai Nabi dengar. Ini 10 pemuda, ya, di antaranya ada Abu Mahdurah. Ini ngeledek suara adzan. Tapi di antara itu ada yang suaranya merdu, tapi ada suara merdu. Kata Nabi, coba tangkap itu. Itu 10 pemuda itu tangkap, kata Nabi. Bawa ke sini. Akhirnya ditangkap sama sahabat, dibawa ke sini. Termasuk Abu Mahdurah. Kemudian fa'adzana wahidan wa kuntu akhiruhum. Suruh adzan satu. Coba kita adzan satu. Adzan kelar. Nah, Abu Mahdurah terakhir. Aku orang yang terakhir adzan. Faqala in ataitu ta'al. Ya, jika aku adzan, apa kata Nabi ta'al ya. Ternyata ini yang suara enak. Ya, ternyata yang suara enak ini sini kemari. Fa ajlasani baina yadayhi. Kemudian aku suruh duduk di depan Nabi. Akhirnya Abu Mahdurah duduk dengan penuh ketakutan di hadapan Nabi. Fa masaha ala nasiyati wa baraka ala talati marrat. Kemudian apa? Itu Nabi bersama mengusap ubun-ubunku. Ini ubun-ubunku diusap, wa baraka didoain sebanyak 3 kali. Habis didoain, summa qala idhab fa'adzir. Kata Nabi, udah kita adzan sekarang. Ini pemuda kafir, ya, diusap sama Nabi, kemudian didoain, langsung kata Nabi, adzan ente. Kemudian apa kata Abu Mahdurah? Ajarin dulu wahai Nabi. Aku nggak bisa, ajarin dulu. Akhirnya diajarkan oleh Nabi lafaz adzan. Hingga akhirnya dia menjadi muadzin di Masjidil Haram. Ya, jadi Abu Mahdurah ini termasuk muadzin di Masjidil Haram, seorang pemuda. Jadi itu kan ada Nabi, bukan hanya Sayyidina Bilal, bukan hanya Abdul bin Umi Maktum, tapi dia juga seorang pemuda. Siapa? Yaitu Abu Mahdurah. Ya, kan Abdul bin Umi Maktum dan Sayyidina Bilal ini ada di Madinah. Ya. Nah, nanti di Mekah siapa tuan adanya di pemuda ini? Siapa? Abu Mahdurah. Ya. Fikih hadis. Fikih dari hadis ini adalah yang pertama, ikhtiyaru man kana hasan sauti yaquma bil adan li anna dzalika awqa'u fi nafsi. Ya. Jadi hendaknya memilih seseorang yang bagus suaranya untuk adzan. Ya, dipilih yang paling bagus suaranya. Agar apa? Agar lebih mengena ke hati. Ya, agar lebih mengena ke hati. Yang kedua, bayanu al-fadil adzan allati la takfa ala kulli muslim. Jadi lafaz-lafaz adzan itu udah enggak sama lagi. Udah bukan rahasia lagi, semua orang Islam tahu. Akan tapi ya, para imam ini nanti berbeda pendapat ya mengenai talbiyah wa tahliyah, mengenai lafaz yang dibaca 4 kali dan dibaca 2 kali. Fal masyhur tarbiyah, yang masyhur tarbiyah wa kana amru ahli Makkah allati hiya majma'ul muslimin fil mawasim wa lam yunkir ala dzalika ahadun min sahabati. Nah, yang masyhur itu lafaz takbir Allahu Akbar itu dibaca 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali yang masyhur. Ya, ini adalah amalan ahli Makkah. Dan ini sudah ijma' umat Islam ketika musim haji. Walau yunkir ala dzalika ahadun, enggak ada yang ingkar sama sekali. Dari kalangan para sahabat tidak ada yang ingkar. Ini dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Yang termasuknya dipakai di Indonesia. Ya. Kalau Malik bintahnya, tapi kalau Imam Malik berkata cukup 2 kali saja. Allahu Akbarnya 2 kali saja, bukan 4 kali. Ya. Wahtajja bihadzal hadis. Ya, apa dalilnya? Hadis ini tadi. Ya, ini Nabi ngajarin Abu Mahdurah, kan dia buat adzan di Mekah. Nah, ini apa kata Abu Mahdurah? Fadzakara fihi tanjid, walakin dzakara takbir fi awwali marratain faqat. Ya, adanya
takbirnya cuma 2 kali saja. Semua lafaz diulang-ulang, tapi takbirnya 2 kali saja. Nah kalau lafaz yang lain kan takbirnya 4 kali. Ya. Jadi ini beda pendapat. Ini yang dipegang oleh Al Imam Malik. Ya. Ini nanti jadi amalan ahli Madinah. Jadi intinya masing-masing punya dalil. Jadi nggak usah heran nanti kalau kita ke luar kota, luar negeri, ya tiba-tiba kok ini ada nih cuma 2 kali, bukan 4 kali. Itu ada juga dari sini. Tapi umumnya jumhur ulama ya lafaz takbirnya dibaca 4 kali. Adapun yang akhir, ya lafaz yang akhir Allahu Akbar 2 kali itu tidak ada khilaf sama sekali. Semua sepakat. Dan Nabi besar Muhammad SAW itu nggak pernah ada. Kenapa kok Nabi nggak pernah ada? Ada nggak riwayat Nabi ada? Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena kalau Nabi yang ada, kan ada tanda sholat. Berarti yang manggil Nabi. Kalau yang manggil Nabi kemudian nggak datang ke masjid, bisa kafir. Ya. Jadi hikmahnya kenapa kok Nabi nggak ada? Karena kalau Nabi yang manggil tiba-tiba nggak ke masjid, maka hukumnya bisa kafir. Ya. Jadi tidak adanya Nabi termasuk rahmah kasih sayang terhadap ini waktu berapa menit? 5 menit lagi. Hadis yang ke-144. An Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilal. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, umira Bilal, Sayyidina Bilal diperintahkan an yasfa'al adzan saf'an wa yutiral iqamah ilal iqamah. Ya. Jadi Sayyidina Bilal diperintah oleh Nabi lafaz adzan hendaknya ada pengulangan lafaz. Ya, asyhadu an la ilaha illallah diulang. Wa yutiral iqamah, tapi kalau qamah cukup sekali, enggak usah diulang kecuali qad qamatis shalah. Ya, lafaz qad qamatis shalah baru diulang. Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Lamma kal muradu bil adan iklamul laif min ahli balad amatan tolabu safi fi kalimat wa maknahu an ya'tiya dia makna. Apa tujuan adan? Tujuan adan adalah untuk memanggil yang jauh agar datang ke masjid sholat jamaah. Jadi yang jauh dari masjid biar tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Karena tujuan adan untuk manggil yang jauh, maka kalimatnya butuh diulang-ulang. Ya, lafaznya dua. Cerita takbir 4 kali takbirnya. Ya, selainnya itu diucapkan secara diulang dua. Kenapa? Ziyadatan fil iqami wa tamkinan litablighi, untuk ziyadatan fil iqam agar lebih dapat didengar lagi. Ya. Karena untuk memanggil yang jauh agar lebih didengar lagi dan lebih sampai lagi. Walau maka muradu bil iqamah tablighu ahli masjid khasatan iktafa fiha bil kitab, yakni bi ifradi al-fatihah. Sedangkan tujuan qomat ini untuk mengingatkan orang yang udah di masjid. Beda mana? Kalau adzan untuk mengingatkan orang yang di luar masjid bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Dan juga yang tidur biar dengar. Ya, yang lupa biar ingat. Yang jauh biar datang. Maka lafaznya harus keras, lafaznya harus tinggi, kemudian lafaznya diulang, biar tujuannya nyampe. Sedangkan qomat ini cuma mau ngingetin orang-orang yang di dalam. Maka apa? Cukup dengan suara pelan, ya, dan cukup juga dengan sekali ucap, nggak perlu diulang. Kecuali qad qamatis shalah. Kenapa? Di anna hal maqsudatu billah. Jadi qad qamatis shalah, sungguh benar-benar telah berdiri sholat. Ya. Nah, itu karena apa? Tujuannya memang untuk sholat. Nah, kan pada qamat sholat itu diulang wajar. Ya. Fikul hadis. Jadi fikir dari hadis ini tasmiyatu al-fadil adan li'annahu iqlamun lil ghaibin fa takbiru yakuna awsalu ilaihim. Jadi pelajaran daripada hadis ini yang pertama, lafaz adan diulang, dibaca sebanyak 2 kali. Kenapa? Untuk memberitahu orang yang jauh, orang yang di luar masjid dia ke masjid. Ya, dengan pengulangan tersebut bisa memungkinkan sampai kepada mereka. Ya. Mustahabba an yakuna ala makanin alin, kemudian disunahkan
adanya di tempat yang tinggi. Ya, dulu belum ada mikrofon ya. Dulu belum ada mikrofon, maka sunnah tetap di tempat yang tinggi biar kedengaran semua. Bisautin murtafi, dengan suara yang keras. Wa yakuna bitamakulin, dan juga dengan nada yang santai. Bacanya enggak terlalu cepat. Ya, beda sama komat. Kalau komat kan agak cepat. Ya. Wa biduni isra, dan jangan buru-buru. Ya, dengan lafaz yang keras, lafaznya dengan suara yang lantang, ya. Dan juga bacanya jangan terburu-buru. Agar apa? Agar yang tidur bangun, yang lupa ingat, yang jauh bisa dengar. Yang kedua, ifradu al-fadil iqamah li annaha lil hadirin. Kalau lafaz qomat cukup sekali. Enggak usah diulang. Kenapa? Karena tujuannya untuk yang udah hadir. Nih, udah hadir di sini. Ya. Amin tamma takunu bisur'atin mutawassithah. Maka nadanya agak cepat. Qomat tuh nadanya agak cepat. Kalau adzan itu agak lama, agak santai nadanya. Tapi jangan lama juga. Ya. Nah, ada Jumat itu 10 menit hampir sama sama khotib. Ya, ada tuh ada Jumat 10 menit hampir sama khotib. Ya. Dan ulama juga waqad qarrar pada qamatis shalah, yang diulang hanya pada qamatis shalah. Ya, kenapa? Karena tujuan salat adalah di baik. Jadi mantakan dalam fil iqamah min ifradil alfaz yaswa jumlatal iqamah wa madhhab Syafi'i wa Ahmad. Nanti ada beda pendapat. Ya, mengenai lafaz pada qamatis shalah, tapi dikarenakan waktu. Jadi intinya ya lafaz ada yang ada khilaf juga. Nanti lafaz qamat juga ada khilaf. Juga khilafnya masalah pengulangan saja. Kalau lafaznya sama, cuma nanti bedanya masalah pengulangan. Itu pada qamat shalah diulang apa enggak? Ya, ada imam yang mengulang, ada yang tidak mengulang. Ada juga yang lafaz iqamah sama dengan lafaz ada. Ya, lafaz sama. Itu 4 kali juga, 2 kali sama. Ya, itu nanti khilaf para imam. Jadi intinya kita ikut pada Imam Syafi'i. Intinya ketika ada bacanya agak santai, tapi kalau qomat baca agak cepat. Kenapa? Karena orang-orang sudah datang. Tujuannya untuk orang yang ada di dalam bahwasanya sholat akan segera dimulai. Baik, semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Ini bab adzan agak panjang juga ya, agak panjang. Semoga besok-besok bisa agak cepat kita baca. Jadi intinya yang ada dibagi dua ilmunya. Adzan ini ilmunya banyak. Ya, kan kita anggap wah adzan cuma begitu doang. Ternyata adzan tuh banyak ilmunya kalau kita baca semua. Ya, baik, semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah.